Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat seputar Gayluas, kembali bersama saya Kang Juna. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Komandan Kodim 0113 Gayluas, yaitu Bapak Letkol Infantri Agus Satrio Wibowo SIP. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal yang sangat penting, khususnya bagi putra-putri terbaik bangsa, terutama generasi muda di Gayluas ini, yaitu penerimaan calon tentara dan bintara TNI tahun 2025. Banyak anak muda yang bercita-cita menjadi prajurit TNI, namun masih ada yang bingung dengan proses, syarat, maupun persiapan yang harus dilakukan. Nah, sore ini kita akan kupas tuntas langsung bersama Dandim 0113 Gayluas. Selamat datang Pak Dandim di podcast Putar Gayo. Selamat sore, Mas. Sebelum masuk ke topik utama, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa makna penerimaan calon TNI bagi TNI AD dan juga masyarakat Gayluas. Baik, terima kasih Marajuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Infantri Agus Satrio Wibowo dan Dim 0113 Gayluas. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Mas Arjuna dan rekan-rekan sekalian, karena dengan kesempatan ini saya bisa menjelaskan dan sedikit berbagi informasi terkait apa dan bagaimana cara pendaftaran untuk menjadi seorang prajurit TNI. Untuk makna itu sendiri, Mas Arjuna, jadi negara kita ini adalah negara kepulauan yang begitu luas wilayahnya. Di samping itu juga kita diharuskan untuk dapat menjaga kedaulatan dan keamanan negara kita. Salah satu upayanya adalah dengan menciptakan atau mewujudkan tentara kita atau prajurit kita yang tangguh dan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjaga negara kita. Salah satunya adalah penerimaan prajurit TNI, baik perwira, bintara ataupun tantama. Jadi maknanya sangat besar, Mas Arjuna. Jadi ini untuk kedaulatan, menjaga kedaulatan negara kita. Demikian, Mas. Luar biasa, Komandan. Yang selanjutnya, bisa dijelaskan apa saja syarat umum yang harus dipenuhi oleh para calon pendaftar dan bagaimana mekanisme pendaftarannya? Apakah dilakukan secara online, offline, atau kombinasi keduanya? Baik, terima kasih Mas Arjuna. Untuk pertanyaan pertama saya jawab terlebih dahulu ya, untuk persyaratan umum apabila ingin menjadi prajurit TNI. Pastinya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain pertama adalah kewarganegaraan, itu kewarganegaraan Indonesia. Yang kedua, terkait dengan batas umur atau usia. Untuk tamtama, batas umur minimal 17 tahun 10 bulan, itu untuk tamtama. Dan batas usia minimal bagi bintara ataupun perwira adalah 18 tahun. Nah, yang menarik di usia ini, untuk tahun ini, untuk batas maksimalnya, Mas Arjuna. Gimana? Nah, jadi untuk batas maksimal, khusus tahun ini, baik untuk tamtama ataupun bintara, itu maksimal 24 tahun. Luar biasa. Sebelumnya gimana? Nah, sebelumnya itu batas usia 22 tahun, Mas Arjuna. Jadi sekarang batas usia dinaikkan menjadi 24 tahun. Jadi untuk para regenerasi muda yang ingin mendaftarkan menjadi prajurit TNI, apabila usianya 24 tahun ke bawah masih bisa. Batasnya tadi 17 tahun 10 bulan sampai dengan 24 tahun itu untuk tamtama, 18 tahun sampai dengan 24 tahun itu untuk bintara dan perwira. Selanjutnya untuk persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah pendidikan. Untuk pendidikan minimal untuk tamtama itu adalah SMP, untuk SMA, SMK itu untuk bintara, dan sarjana untuk perwira. Dan untuk SMA itu akmil juga bisa, Mas Arjuna. Jadi untuk SMA bisa juga langsung mengikuti seleksi, itu khusus untuk akademi militer. Selanjutnya untuk kesehatan, pastinya untuk kesehatan bagi calon pendaftar harus sehat jasmani dan rohani, serta memenuhi standar kesehatan yang telah ditentukan oleh TNI. Selanjutnya untuk tinggi badan. Nah, ini ada. Tunggu nih, tinggi badan ini. Berarti sudah dengar ini informasi tentang sedikit ada perubahan. Ada perubahan. Termasuk muda-muda banyak yang nanya gitu. Masih itu salah satu pemuda yang ingin mencalonkan kurang tinggi badannya. Oh gitu. Alhamdulillah. Untuk tahun ini di samping batas umur usia tadi, ada keistimewaan di materi tinggi badan. Jadi untuk yang sebelumnya itu minimal
165 cm untuk pria, itu dirubah Mas Arjun, ada perubahan menjadi 158 cm untuk pria. Itu berlaku untuk Tamtama dan Bintara. Luar biasa, Komandan. Nah, dan untuk yang perwira itu tetap 165. Untuk wanita, ini bagi siapa yang akan mendaftar menjadi Bintara, itu belum ada perubahan, dengan tinggi badan minimal adalah 160 cm. Selanjutnya, Mas Arjun, untuk syarat umum itu berat badan tentunya harus proporsional dia dibandingkan atau dibandingkan dengan tinggi badan calon peserta, calon pendaftar. Selanjutnya, tidak boleh memiliki tato ataupun bekas tindikan. Itu juga salah satu persyaratan apabila ingin menjadi prajurit TNI, itu tidak boleh. Selanjutnya, memiliki integritas dan moralitas yang baik. Dan yang terakhir, yang paling penting juga, siap untuk menjalani pendidikan dan pelatihan sampai dengan lulus pendidikan pembentukan calon prajurit TNI Angkatan Darat. Nah, itu yang pertanyaan pertama, Mas. Tadi yang pertanyaan kedua adalah Mekanisme pendaftaran. Mekanisme pendaftaran. Untuk saat ini, untuk pendaftaran untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat itu sudah dibuka, Mas. Baik yang Tamtama ataupun yang Bintara. Untuk saat ini, untuk pendaftaran itu mau menggunakan atau dengan sistem online, di mana para calon prajurit TNI ini bisa langsung mengakses website resmi TNI yang ada di media online, dan di situ pastinya ada beberapa masa identitas ataupun dokumen yang harus memang dilampirkan atau dikirimkan sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar. Demikian, Mas. Terima kasih, Komandan, informasinya yang luar biasa. Selanjutnya, Komandan, pertanyaannya ini, Komandan, mungkin anak-anak muda yang kurang paham tentang persyaratan atau mekanisme itu, kemana harus minta bimbingan lah, Komandan? Bisa dijelaskan, Komandan? Baik, Mas. Memang untuk menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat tadi memang kalau dibilang susah, Mas. Tapi kalau dibilang mudah, apabila sudah ada motivasi ataupun kemampuan dan sudah disiapkan dari sedini mungkin, itu insya Allah bisa, Mas. Dan apabila butuh bimbingan ataupun arahan, itu bisa langsung ke satuan-satuan TNI Angkatan Darat yang ada di wilayah tersebut. Bisa satuan teritorial ataupun satuan tempur sekalipun. Contohnya, saya sebagai Komandan Kodim, Mas. Itu bisa langsung ke Kodim, menanyakan langsung persyaratan apa saja yang harus disiapkan. Dalam tanda kutip, bukan hanya persyaratan secara administrasi, tetapi persyaratan secara fisik. Karena ada beberapa tes, Mas, yang harus dilalui oleh para calon prajurit TNI ini. Ada beberapa tes, Mas. Ada 5-6 tes. Itu dari mulai tes administrasi yang tadi saya sudah sebutkan, terus tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, tes akademik, dan terakhir terkait dengan wawancara ataupun tes wawancara terkait dengan mental dan ideologi. Jadi apabila butuh informasi bisa langsung ke Kodim dan bisa minta bimbingan kepada Kodim ataupun satuan TNI Angkatan Darat yang ada di wilayah tersebut. Dan satu cetak tebal nih, Mas, garis bawah, underline, cetak tebal, tidak ada dipungut biaya sama sekali. Luar biasa. Nah, itu, Mas. Jadi mau ke Kodim, mau apa segala macam, nanti kita akan bimbing dari penyiapan jasmaninya, psikologinya, akademiknya, insya Allah akan kita bimbing. Dan sekali lagi saya tegaskan, tidak ada sama sekali pungutan ataupun biaya apapun, itu tidak ada. Demikian, Mas. Luar biasa, Komandan. Terima kasih, Komandan. Menurut Komandan nih, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dipersiapkan sejak dini oleh para calon pendaftar agar siap menghadapi seleksi? Selain fisik, akademik, bagaimana dengan mental serta sikap disiplin yang harus dimiliki calon prajurit TNI? Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Kenapa, Komandan? Sebetulnya bukan sulit, tetapi memang ini adalah memang intinya dari apa yang akan diujikan nantinya. Tadi sudah sedikit saya jelaskan, tes administrasi. Tes administrasi tadi berarti berkaitan dengan data-data ataupun output pada saat
si calon peserta ataupun si calon prajurit ini pada saat di jenjang sekolah. Ya. Itu sudah pasti ada batas-batas minimal nilai yang harus dipenuhi. Selanjutnya untuk tes kesehatan. Tes kesehatan ini cukup artinya cukup berat apabila memang dari awal tidak disiapkan, Mas. Jadi tes kesehatan itu untuk menjadi seorang TNI itu tidak mudah. Artinya sedini mungkin harus bisa menjaga kesehatannya masing-masing. Jadi karena memang TNI ini kan berat, Mas. Dan fisik itu adalah salah satu unsur yang memang harus dipenuhi. Jadi kesehatannya harus disiapkan. Yang selanjutnya jasmani, Mas. Nah, ini jasmani. Jasmani ini pada saat tes itu ada beberapa materi yang akan diujikan ataupun dites. Dan yang harus disiapkan adalah pertama, siapkan fisik. Nah, fisik ini ada beberapa. Saya kasih bocoran aja nih, Mas. Nah, ini kan jadi ini sebetulnya rahasia tapi rahasia umum kan gitu. Karena tidak ada yang disembunyikan. Jadi untuk tes fisik ini apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama nih, Mas, terkait dengan kemampuan berlari. Utama itu. Ya semuanya utama, Mas, tetapi salah satu yang menjadi momok nih lari nih, Mas. Karena memang kalau kita tidak pernah dibiasakan untuk berlatih berlari itu akan sangat berat. Jadi itu nanti ada tes lari, di mana tes lari itu akan dilaksanakan selama 12 menit, Mas. 12 menit dan di situ sudah ada baterai ataupun ada kolom-kolom nilai yang harus dipenuhi. Artinya nilai 12 menit mampu melaksanakan sekian meter, itu nanti ada nilainya, Mas. Jadi semakin panjang ataupun semakin besar jaraknya dalam waktu 12 menit itu semakin tinggi nilainya. Selanjutnya untuk tes jasmani pull up, Mas. Pull up. Nah, pull up itu juga salah satu tes yang akan diujikan, itu juga harus dilatihkan, Mas. Itu minimal nilai 100 itu 18, Mas. 18 itu nilai 100. Semakin kecil pull up yang didapat, pastinya nilainya pun akan rendah. Ya, makanya dari sekarang harus dilatihkan, Mas. Selanjutnya push up, sit up, itu juga sama, Mas. Itu juga ada batas nilai maksimal ataupun sudah ada kolom penilaiannya masing-masing. Dan itu memang diharapkan maksimal. Caranya biar maksimal, ya dilatih, Mas, dari saat ini. Dan terakhir adalah shuttle ataupun lari dengan jarak yang sudah ditentukan dengan membentuk angka 8. Itu juga salah satu tes dalam tes jasmani. Gitu, Mas. Selanjutnya untuk tes yang harus disiapkan adalah tes psikologi, Mas. Tes psikologi ini mungkin bisa dibina dari dini, karena memang kalau psikologi itu tidak bisa berubah tetapi bisa dipelajari. Nah, itu mungkin bisa dari pola hidup, kebiasaan, ataupun etika segala macam. Itu tes psikologi juga sangat berpengaruh. Dan yang selanjutnya adalah tes akademik. Nah, tes akademik ini juga harus disiapkan gitu. Tes akademik ini yang diajarkan ataupun yang diujikan itu adalah tes akademik umum pada saat yang bersangkutan ini duduk di sekolah umum. Dan terakhir adalah wawancara terkait dengan mental ideologi. Itu juga akan menjadi momok ataupun menjadi salah satu persyaratan utama untuk lulus atau tidaknya si calon itu menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Gitu, Mas. Terima kasih informasi yang luar biasa ini, bocoran bagi para calon pendaftar TNI. Selanjutnya, Komandan, pertanyaannya, mungkin masyarakat sering khawatir soal adanya pencalonan dalam penerimaan. Bagaimana TNI AD memastikan proses seleksi ini berjalan transparan, objektif, dan bebas dari pungutan liar? Apa pesan Bapak kepada orang tua maupun calon pendaftar terkait hal ini? Ya, yang pertama, apabila rekan-rekan sekalian ataupun orang tua, apabila ada yang minta ataupun mendengar atau ada pun yang menghubungi minta ini itu, langsung laporkan kepada satuan TNI setempat, ke Kodim bisa ataupun ke batalion ataupun ke Koramil bisa. Karena tadi sudah saya sampaikan sama sekali tidak ada pungutan biaya, Mas. Dan yang saya minta kepada orang tua untuk
selalu menyikapi apabila ada informasi-informasi tersebut, jangan diam saja. Kita sama-sama menjaga, dan saya minta untuk segera melaporkan. Jadi jangan sampai informasi-informasi itu dianggap benar dan itu menjadi informasi yang menyesatkan bagi para calon pendaftar. Demikian, Mas. Terima kasih Komandan atas pesannya kepada orang tua calon pendaftar. Jadi ini Pak, apa harapan sebagai Bapak Dandim untuk generasi muda gaya luas yang ingin bergabung menjadi prajurit TNI AD? Bisa disampaikan motivasi atau pesan khusus bagi putra-putri daerah yang akan mengikuti seleksi tahun ini? Saya selaku Dandim 0113 Gaya Luas sangat berharap sekali, dan kami menunggu rekan-rekan sekalian generasi muda harapan bangsa untuk bergabung menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Karena tanpa kalian, negara kita tidak ada yang menjaga. Siapa lagi kalau bukan kita? Kita harus menjaga kedaulatan negara ini sampai titik darah penghabisan, Mas. Dan motivasi saya untuk seluruh adik-adik saya, generasi muda harapan bangsa tadi, tetap berdoa, tetap membina diri, tetap bina fisik, dan lakukan yang terbaik untuk pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih atas waktunya Pak Dandim. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum menutup podcast ini. Bagaimana pendapat Pak Dandim untuk arahannya kepada masyarakat dan orang tua di Gaya Luas ini dan para calon peserta pendaftar TNI? Baik, terima kasih Mas Arjuna. Sebelumnya ini sangat baik sekali acara ini, dan saya harapkan kegiatan ini terus berlanjut, Mas Arjuna, untuk kita memberikan informasi dan edukasi kepada generasi muda kita dalam rangka mewujudkan negara kita yang adil, makmur, dan sejahtera, dan aman tentunya. Saya selaku Komandan Kodim, sebelum kita mengakhiri podcast ini, saya ingin mengatakan ataupun ingin memberikan penekanan sebelum kita tutup. Yang pertama adalah sesuai dengan HUT TNI yang nanti kita laksanakan di 5 Oktober besok, Mas. 5 Oktober ya. 5 Oktober besok dengan tema adalah TNI Prima, TNI Rakyat untuk Indonesia Maju. Nah, jadi dengan tema tersebut, saya selaku Dandim ingin berharap untuk TNI kita tetap jaya, dan saya tunggu untuk para generasi muda yang ingin bergabung di TNI Angkatan Darat khususnya. Dan yang paling terakhir ingin saya sampaikan, yang ini menjadi momok ya, ataupun menjadi sering bertanya kepada saya ataupun kepada rekan-rekan semua, sekalian saya tekankan lagi bahwa dalam pendaftaran calon prajurit TNI tidak ada sama sekali dipungut biaya. Semuanya adalah gratis tis. Demikian, Mas. Terima kasih kami ucapkan kepada Komandan Kodim 0113 Gaya Luas Letkol Infantri Agus Satrio Wibowo SIP yang telah berbagi informasi penting mengenai penerimaan calon prajurit TNI tahun 2025 ini. Obrolan ini bukan hanya memberikan gambaran teknis tentang syarat dan tahapan seleksi, tetapi juga menanamkan semangat bahwa prajurit TNI adalah jalan pengabdian mulia bagi bangsa dan negara. Akhir kata, untuk sahabat seputar Gaya Luas, semoga apa yang kita dengar hari ini bisa menjadi motivasi bagi anak muda yang bercita-cita menjadi prajurit. Persiapkan diri Anda dengan baik-baik, fisik maupun mental, maupun administrasi. Bagi orang tua, mari kita dukung anak-anak kita agar percaya diri dan siap menghadapi setiap tahapan seleksinya. Harapan kita semakin banyak putra-putri terbaik Gaya Luas yang bisa lolos dan mengharumkan daerah ini melalui pengabdian di TNI AD. Sampai jumpa di episode berikutnya podcast seputar Gayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.